Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retna Ikawati. Saya adalah guru matematika di SMP Islam Alifah Palembang. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan ketiga di Universitas Jember, Jawa Timur. Kali ini saya akan menampilkan video praktek pembelajaran pertama yang sudah dilaksanakan di SMP Islam Alifah Palembang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini anak bunda? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, istimewa, biasa. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini anak-anak bunda masih semangat ya untuk mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini. Hari Jumat tanggal 19 Januari 2024. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu, doa yang akan dipimpin oleh Fadil. Oke, Fadil, Bunda persilakan pimpin doanya ya. Kita berdoa. Doaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, kita akan absen terlebih dahulu ya. Fadil, Hadir Bun. oke. Rafka, hadir Rafka. Hadir. Tias, Hadir. oke. Ada yang tidak hadir? Zen. Oh, Zen. Kenapa Zen? Sakit. Oke, nanti kita doakan semoga Zennya diberikan kesehatan dan bisa mengikuti aktivitas seperti biasa dan belajar ikut bersama kita di sekolah. Oke, baiklah. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, Bunda akan mengajak kalian untuk ice breaking dulu, biar kalian semangat karena kita belajarnya siang ya. Hari ini udah siang, pasti lelah. Konsentrasinya harus kita buat semangat dulu ya. Oke semuanya ya, tepuk semangat. Wajib nasional dulu ya. Kita mau nyanyi lagu Garuda Pancasila sebagai simbol bahwa kita adalah penerus bangsa Indonesia dan sebagai pelajar Pancasila. Oke semuanya yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Kita sebagai penerus bangsa, anak-anak muda harus tetap semangat. Belajarnya tidak boleh males-malesan ya. Harus tetap rajin belajar. Oke, baiklah. Kita hari ini akan masuk ke pembelajaran yaitu perkalian bentuk aljabar. Ya, sebelum kita masuk ke operasi perkalian bentuk aljabar, Bunda mau jelaskan
penting ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat mengenal bentuk aljabar dari masalah kontekstual dengan baik. Peserta didik dapat menyusun pernyataan tentang hubungan antara bilangan dengan kalimat matematika dengan menggunakan huruf atau variabel pada operasi perkalian ataupun pembagian aljabar. Peserta didik dapat memahami dan menyajikan masalah realistik ke dalam bentuk operasi perkalian bentuk aljabar dengan tepat, dan kalian juga dapat menerapkan operasi hitung perkalian dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita pada hari ini tentang operasi perkalian bentuk aljabar, Bunda mau mengajak kalian anak-anak Bunda untuk mengingat kembali pembelajaran yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu tentang operasi pengurangan dan penjumlahan bentuk aljabar. Siapa yang masih ingat? Di dalam bentuk aljabar itu ya ada unsur-unsur, dan dalam memecahkan atau mengidentifikasi penjumlahan dan pengurangan itu harus apa dan apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Apa, Bima? Ayo suaranya, ayo. Apa Bima? Variabelnya apa tadi? Ayo jangan malu. Sama. Ya, variabelnya sama, baru bisa dijumlahkan dan dikurangkan. Apa? Dalam penjumlahan dan pengurangan, kalau misalnya ada variabelnya berbeda, bisa nggak dipakai atau bisa nggak diselesaikan? Tidak bisa. Jadi dalam penjumlahan dan pengurangan itu variabelnya harus sama atau sejenis sukunya. Oke, benar. Oke, lanjut ya. Di sini ada pertanyaan pematik. Bunda akan coba tanyakan ke anak Bunda. Ya. Nih, Pak Idris mempunyai kebun apel berbentuk persegi dan Pak Thohir mempunyai kebun jeruk berbentuk persegi panjang. Nah, dia panjang kebun jeruk Pak Thohir itu 20 meter, lebih dari panjang. Berarti diapakan itu? Kalau di dalam bentuk aljabarnya ya, lebih dari panjang sisi kebun apel Pak Idris, sedangkan lebarnya 15 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Jika diketahui kedua luas kebun Pak Idris dan Pak Thohir adalah sama, maka tentukan luas kebun Pak Idris. Nah, jadi diapakan itu? Di dalam apa? Pertanyaan pematik Bunda itu, kebun apel Pak Idris sama kebun apel Pak Thohir. X-nya 20. Ya. Y-nya 15. Jadi diapakan? Supaya kita tahu luasnya. Dikali. Iya, dikalikan. Maka dapat suatu pernyataan bahwa luas kebun Pak Idris itu lebih dari panjang sisi kebun Pak Thohir ya. Kebun jeruk Pak Thohir 20 meter lebih dari panjang sisi kebun apel Pak Idris, sehingga dapat kita lakukan dengan mengalihkannya. Oke, siap. Terima kasih. Nah, sekarang Bunda akan meminta kalian untuk mengerjakan pretestnya. Buka linknya masing-masing yang sudah Bunda kirim di grup ya. Buka Lana. Buka link pretestnya ya. Oke, semuanya sudah selesai pretestnya? Sudah. Kalau sudah, kumpulkan, sudah dikumpul. Oke, baiklah. Di sini kita akan lihat video pembelajaran tentang operasi perkalian bentuk aljabar. Semuanya coba perhatikan ke depan ya. Pada perkalian bentuk aljabar, terdapat beberapa variasi soal. Yang pertama, perkalian suku 1 dengan suku 1. Berikutnya, perkalian suku 1 dengan suku 2 atau lebih. Dan
perkalian suku 2 dengan suku 2 atau lebih. Sekarang kita lihat masing-masing variasi soal. Yang pertama, perkalian suku 1 dengan suku 1. Untuk perkalian ini lebih sederhana. Kita tinggal mengalihkan. 3 dikali B sama dengan 3B. Kemudian, min 2A dikali 3B. Min 2 dikali 3 sama dengan min 6. A dikali B sama dengan AB. Maka hasilnya min 6 AB. Berikutnya, 4P dikali 2P kuadrat. 4 dikali 2 sama dengan 8. P dikali P kuadrat. Hasilnya P pangkat 3. Jadi 4P kali 2P kuadrat sama dengan 8P pangkat 3. Dari contoh di atas dapat kita simpulkan bahwa perkalian itu tidak harus dengan suku sejenis. Jadi kita tidak perlu mengelompokkan berdasarkan suku sejenis. Kemudian koefisien kita kalikan dengan koefisien atau angka kita kalikan dengan angka. Berikutnya, variabel kita kalikan dengan variabel atau huruf kita kalikan dengan huruf. Dan terakhir, jika ada variabel berpangkat, misalkan A pangkat M dikali A pangkat N, maka pangkat tinggal kita jumlah, yaitu A pangkat M tambah N. Seperti contoh soal nomor 3. P dikali P kuadrat. P itu pangkat 1. 1 ditambah 2 sama dengan 3, maka hasilnya P pangkat 3. Sudah bisa dipahami? Jadi dalam perkalian bentuk aljabar itu ada perkalian suku 1 dengan suku 1. Setelah itu ada perkalian suku 1 dengan suku 2. Setelah itu perkalian suku 2 dengan suku 2. Nah, sekarang Bunda akan jelaskan mengenai perkalian suku 1 dengan suku 1 ya. Di sini suku 1 itu yang pertama contohnya adalah 3. 3 itu adalah suku 1. Yang kedua adalah B. Maka suku 1 dikalikan suku 1, di situ contohnya 3 kali B sama dengan 3B ya. Yang kedua, min 2A. Min 2A itu adalah suku 1. Kita kalikan dengan 3B. Maka berapa hasilnya? Min 2A dikalikan 3B. Min 2-nya kita kalikan dengan 3. Min 6AB. Min 6 A kali B A. Jadi Min 6AB. Oke, good job. Ya, paham ya? Untuk perkalian suku 1. Setelah perkalian suku 1 dengan suku 1, sekarang kita masuk perkalian suku 1 dengan suku 2 atau lebih. Perlu kita ingat kembali, yaitu sifat distributif. Itu jika A dikali dalam kurung B tambah C, maka si A harus kita kalikan dengan unsur-unsur yang ada dalam kurung. A dikali B, kemudian ditambah A dikali C. Atau juga bisa ditulis dengan bentuk yang di bawah, tanpa tanda kali, itu artinya sama saja. Coba kita lihat contoh. 2 dikali dalam kurung A tambah 5. Berarti 2 kita kalikan dengan A, yaitu 2A. Dan 2 kita kalikan dengan 5, yaitu 10. Maka hasil akhir 2A tambah 10. Contoh berikutnya. Min 3A dikali dalam kurung A kurang 5. Ingat, tanda di depan huruf atau angka itu punya huruf atau angka tersebut. Jadi harus kita ikut sertakan. Min 3A dikali A, yaitu min 3A kuadrat. Karena A dikali A sama dengan A kuadrat. Berikutnya, min 3A dikali min 5. Min dikali min sama dengan plus. Maka hasilnya 15A. Yang terakhir, yang ketiga, min M dikali dalam kurung M kuadrat ditambah 3M dikurang 2N. Kita kalikan masing-masingnya ke dalam. Min M dikali M kuadrat. Min M pangkat 3, karena M pangkat 1, 1 ditambah 2 hasilnya 3. Kemudian,
min M dikali 3M. Hasilnya min 3M kuadrat, karena M dikali M kuadrat. Berikutnya, min M dikali min 2N. Min kali min hasilnya plus. Maka, min M dikali min 2N sama dengan 2MN. Kalian suku 1 dengan suku 2. Suku 1 A itu suku 1 dikalikan dengan suku 2. Suku 2-nya adalah B ditambah C ya. Jadi kita kalikan menggunakan apa? Sifat apa? Distributif. Iya, kita gunakan sifat distributif bahwa A dikali B. Setelah itu kita jumlahkan A dikali C ya. Maka dapatnya AB ditambah AC. Jadi dalam perkalian suku 1 dengan suku 2 menggunakan sifat apa? Nah, harus diingat. Kalau nanti ditanya ya sama teman-temannya, sama bapak gurunya, kalau mengalihkan suku 1 dengan suku 2 itu menggunakan sifat distributif, yaitu AB ditambah AC atau A kali B ditambah A kali C. Paham semuanya? Oke, selanjutnya yaitu perkalian suku 2 dengan suku 2 atau lebih. Yang mana suku 2 atau lebih? Itu contohnya ya, A ditambah B dikalikan dengan C ditambah D. Ya, jadi di situ dia memiliki sukunya 2. Ya, jadi kita kalikan dengan suku 2 atau boleh juga nanti ada Y ditambah 2 dikalikan dengan 3Y ditambah 5. Bagaimana mengalikannya? Sama seperti tadi, pakai sifat distributif. Yang itu A kali B ya, boleh juga A kali C ya. Jadi A kali C dikalikan lagi dengan A kali D ditambah lagi dengan B kali C tambah lagi dengan B dikali D. Maka dapatlah kalau suku 2 dikalikan atau dengan suku 2 atau lebih, itu dapatnya AC ditambah AD ditambah BC ditambah BD. Menggunakan apa tadi? Sifat distributif. Iya, menggunakan sifat distributif. Oke, sampai sini paham? Kalian duduk ya, sudah seperti yang Bunda kelompokkan kemarin ya. Jadi kalian akan mengerjakan diskusi kelompok pada hari ini mengenai perkalian bentuk aljabar. Ya, buka link yang sudah Bunda kirimkan di grupnya masing-masing. Ayo buka dan isi di laptopnya ya. Yang tidak bawa laptop boleh ditulis di kertas. Oke, kerjakanlah, buka. Laptop medianya buka. LKPD-nya buka ya. Habis ini Nadia, sudah selesai semuanya? Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Ayo, kelompok 2. Oke, boleh. Nanti kirimkan ya di laptopnya. Atau mau di laptop tampilkan boleh. Bacakan dulu, boleh bacakan. Oke, yang lainnya simak. Rasya. Langkah yang pertama adalah panjang lapangan sama dengan 10x ditambah 12. Lebar lapangan sama dengan 7x dikurang 15.
Langkah kedua, rumus luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar. Langkah ketiga, menggunakan distributif 10 dikali 7 10x dikali 7x 10x dikurang 15 10x dikali 12x dikali 12 dikali 7x 12 dikali 15. Langkah kelima adalah 70x dikurang 150x ditambah 84x dikurang 180. Langkah keenam hasilnya 4x dikurang 180. Oke, ya. Itu tadi jawaban dari kelompok 2. Jadi pengelola suatu lapangan bola, dengerin ya. Udah bacakan soalnya Zaki. Pengelola suatu lapangan bola daerah Kabupaten Bantul akan memperbarui rumputnya disebabkan rumput yang sekarang memiliki kualitas yang belum cukup bagus. Sebelum membeli rumput yang akan dijadikan sebagai ganti rumput yang lama, pihak pengelola akan mengukur luas lapangan bola tersebut. Lapangan tersebut memiliki panjang dalam bentuk aljabar 10x ditambah 12 dan lebarnya adalah 7x dikurang 15. Maka berapa luas lapangan yang akan ditanami rumput tersebut? Di sini kalian diminta untuk mengerjakannya itu ada langkah 1 sampai langkah 6. Tadi sudah disebutkan sama kelompok 2. Jadi hasilnya berapa tadi, Mbak? Berapa hasilnya? 4x dikurang 180. Oke, 4x dikurang 140. Jadi di situ dari kelompok 2 menyatakan bahwa luas lapangan sepak bola itu akan diperbarui rumputnya sepanjang 4x dikurang 30 ya? 180. Nah, kira-kira dari kelompok lain ada yang sama atau yang beda? Ayo, kelompok 3. Ayo, siapa yang beda menanggapi? Ayo jawabannya. Apakah setuju atau dengan kelompok 2? Beda, Bu. Kenapa? Jawabannya sih 70x pangkat 2 min 66x min 180. Berapa? 70x pangkat 2 min 6 dikurang 66x dikurang 180. Tadi sudah ditanggapi oleh Jaki kelompok 3 bahwa bilangan variabel yang memiliki bilangan variabel yang sama jika dikalikan maka hasilnya kuadrat. Yang kelompok 2 tadi dia itu mengalihkan tapi tidak menuliskan hasil kuadratnya atau pangkatnya ya. Ingat kalau perkalian ya bilangannya variabel itu ada pangkat maka pangkatnya kita jumlahkan. Paham ya? Oke, sampai sini ada yang mau ditanya, Nak? Kelompok lain ada tanggapan lain? Nggak ada. Oke, siap. Dari hasil diskusi yang sudah kalian dapatkan, marilah kita sama-sama menarik kesimpulan apa yang sudah kalian dapatkan dari perkalian bentuk aljabar. Operasi bentuk aljabar ada tiga cara, yaitu perkalian suku 1 dengan suku 1, perkalian suku 1 dengan suku 2, sama perkalian suku 2 dengan suku 2. Jadi perkalian suku 1 Jadi perkalian suku 1 dengan suku 1 sudah itu suku 1 dengan suku 2 sama suku 2 dengan suku 2 diselesaikan dengan sifat. diselesaikan dengan sifat distributif. Oke ya. Baik, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya, dalam perkalian bentuk aljabar dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat distributif ya. Baik suku 1 dengan suku 2,
suku 2 dan suku 3, suku 2 dan suku 2 dan seterusnya. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Tidak. Oke, paham semua? Oke. Sudah? Baiklah, semua sudah dikumpulkan KPD-nya. Jangan lupa tulis namanya. Sekarang lanjutkan buka evaluasi. Latihan evaluasinya ya. Buka linknya. Buka link. Oke, sudah semua? Kalau sudah kumpulkan ya 2 soalnya tadi. Oke. Sudah kumpul? Oke, sudah. Kalau sudah, kalian lanjutkan isi lembar refleksi. Ya, buka Lana. Di sini ya, kirimkan. Linknya kirimkan. Kalau sudah diisi lembar refleksinya, boleh langsung dimasukkan. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini sudah berakhir dan alhamdulillah semua dapat memahami dan mengerti apa yang harus dilakukan dalam mengoperasikan perkalian bentuk aljabar. Oke, baik, yuk semuanya. Duduk rapi. Semuanya dirapikan. Baiklah, Bunda akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Ucapkan terima kasih banyak kepada anak Bunda. Dan untuk selanjutnya kita akan melanjutkan materi pembelajaran mengenai pemodelan bentuk aljabar. Jadi besok sebelum masuk pembelajaran dibaca dulu bukunya. Oke, kita mengakhiri pembelajaran ini baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, Fadil, coba tunjuk doanya. Doa penutup kita untuk pembelajaran ini. Kita berdoa. Doaan Allahumma rahmana bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhum narusina wa alimna Dan untuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.